Oke, lanjut dalam storyteller. Kali ini aku membahas tentang sebuah tema. Judulnya waktunya sahur, waktunya buka, dan kenapa kok masih sepi-sepi aja ya. Ada beberapa hari ini aku ikut berpuasa sesuai dengan keyakinan, tapi memang masih banyak hal yang harus dipelajari dalam menimba sebuah ilmu, dan aku menjalani itu sudah lama sekali, dan menurutku juga bagus juga karena ada efek buat diri kita lebih segar, atau paling tidak ada proses untuk dalam bagian pencernaan kita untuk rehat sebentar, karena dia akan mengalami proses-proses yang lama dalam memproses makanan-makanan yang berat, terutama pada saat kita tidak berpuasa. Tapi pada saat kita berpuasa, otomatis dia akan mengalami sebuah masa istirahat untuk memproses semua makanan yang kita makan, baik yang kecil atau yang berat, dan itu akan memberikan efek samping buat tubuh kita bahwa ada aliran darah dan oksigen bisa lancar dan lebih bisa mencerna untuk bagian-bagian pencernaan yang lain yang terkadang timbul akan karena keadaan-keadaan pada saat kita makan yang terlalu berlebih, dengan membentuk dalam bentukan yang mungkin sedikit mual atau sedikit ingin muntah dan sebagainya. Kalau makanan yang berlebih juga akan membuat tubuh kita juga seakan lebih berat atau lebih masanya lebih cepat merasa lelah apabila makanan-makanan yang kita makan tersalurkan tidak pada porsi-porsi yang sesuai, karena makanan kita berlebih, dan kita makan pasti dalam bentuk yang 3 kali makan, satu pagi, siang, dan malam. Terkadang ada yang juga tidak makan pagi, makan siang dan makan malam, dan itu masing-masing orang mempunyai treatment tersendiri akan hal untuk mencukupi hasil sebuah energi untuk dia dalam setiap harinya. Dalam beberapa hari ini aku memang mengalami sesuatu hal yang menurutku, kalau kita berpuasa itu seharusnya ada bagian-bagian yang mungkin di dalam rumah tangga atau mereka-mereka yang sudah dalam bentuk keluarga ada yang menyiapkan makanan-makanan itu pastinya kan, sahur, buka, dan segala macam. Tapi buat yang jomblo-jomblo itu pasti akan mengalami kesulitan, apalagi mereka harus mencari makanan-makanan yang mereka inginkan, akan tetapi pada porsi-porsi yang sesuai, karena jam makannya berubah. Harusnya mungkin pagi atau jam 8, jam 7, jam 8 jadi jam 3, jam 4 atau sebelumnya. Hal ini akan membuat sebuah proses alami dalam tubuh akan mengalami perubahan, dan seharusnya memang saat-saat itu tidak dalam proses makan atau proses kita untuk memasukkan makanan, karena masih ada proses istirahat dalam perut kita untuk membentuk sebuah pencernaan kita lebih baik, karena pada saat itu adalah pencernaan kita dalam usus 12 jari dan lainnya melakukan masa-masa bekerja. Pada saat nanti kita pagi hari, kita akan mengeluarkan feses atau pup untuk ada bagian-bagian supaya menjadi lebih lancar, seharusnya seperti itu. Tapi pada saat menjalani puasa, hal itu terbentur pada jam sebelum imsak, dan itu ada proses-proses yang sangat-sangat membuat tubuh kita mengalami kelelahan dalam pencernaannya. Seharusnya masih dalam proses-proses mencerna makanan sebelumnya, mungkin makan malam jam 10, jam 11, ada yang seperti itu. Itu seharusnya masih dalam proses sampai jam 3, jam 4. Dan nanti biasanya kita kalau pagi hari pasti ada masa-masa kita mandi dan sebagainya untuk menjalani proses pembuangan BAB dan terutama kencing dan lainnya. Dan itu adalah sebuah siklus yang normal buat kita sebagai manusia untuk menjalani hal itu. Tapi pada saat puasa itu berubah semua.
masanya menjadi lebih singkat dan masa proses berpuasanya lebih panjang. Dan pada saat kita makan, semuanya juga berubah. Harusnya kita sudah berhenti makan mungkin harusnya mungkin jam 5 atau sebelumnya sudah berhenti, tapi karena kita maghrib makan, otomatis jam 7 jam 8 masih ngemil-ngemil aja, masih pengen makan yang lainnya. Dan itu membuat proses pencernaan lebih singkat atau lebih pendek lagi, karena jam makan kita juga jam 3, jam 2, jam 4 udah mulai makan lagi. Dan itu sebenarnya membuat proses pencernaan lebih padat dari sebelumnya. Kita lanjut sebentar lagi.